Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, rencananya akan kembali diperiksa sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pada pemeriksaan lanjutan ini, Putri rencananya akan dikonfrontir oleh tersangka lainnya. Pemeriksaan lanjutan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka akan dilaksanakan oleh penyidik Barreskrim Polri besok atau 31 Agustus 2022. Sebelumnya, pemeriksaan Putri sebagai tersangka dilakukan pada Jumat lalu. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 12 jam dan dicecar 80 pertanyaan. Meski beberapa waktu lalu kasus dugaan pelecehan Putri Chandrawati sudah dihentikan atau SP3 oleh kepolisian, namun kepada penyidik, Putri tetap membantah ikut terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan bersikeras mengaku bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Sementara itu, terkait hal tersebut, Komisioner Komnas HAM dan Ketua Komunitas Civil Society yakin bahwa tidak ada pelecehan seksual sama sekali yang dialami Putri. Sebenarnya sudah tahu bahwa kita ini lagi dibohongi lagi. Itu kan keterangan dari seorang pembohong yang selama 30 hari pertama itu memberikan keterangan palsu. Sehingga semua akhirnya dari mulai Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, itu semua mengikuti senario dari pelecehan seksual dan tembak-tembakan yang ternyata nonsens. Terus sekarang diulangi lagi kebohongan itu. Apakah kita harus percaya kepada satu, dia tersangka, dua, dia terlibat dalam pembunuhan, tiga, dia sudah membohongi 270 rakyat Indonesia. Dalam pemeriksaan lanjutan, Putri akan dikonfrontir dengan tersangka lainnya yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Kemudian hasilnya nanti tentunya akan disampaikan, ya. Tapi bukan saya yang menyampaikan langsung Pak Dirpidum langsung. Karena dari sisi materi semuanya harus seizin penyidik. Polri telah menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua bersama 4 tersangka lainnya. Kelima tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dan kini kita menuju ke Barreskrim Mabes Polri untuk mengetahui informasi jelang pemeriksaan lanjutan Putri Chandrawati besok. Ada rekan Lika Apriliani di sana. Lika, selamat malam. Sudah ada informasikah pukul berapa pemeriksaan Putri akan dimulai besok dan sekiranya apakah Putri akan ditahan besok? Ya baik Fani dan juga pemirsa, kami dan juga tim awak media yang berada di Barreskrim belum bisa mengkonfirmasi terkait pada pukul berapa Putri Chandrawati akan tiba di Barreskrim Polri, di mana Putri ini dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan ulang, maksud kami pemeriksaan lanjutan di mana esok hari pada Rabu 31 Agustus 2022. Namun kami memperkirakan bahwa penjadwalan dari pemeriksaan Putri ini akan sama dengan pemeriksaan sebelumnya, yaitu pada Jumat lalu pada pukul 10 pagi. Sementara untuk kondisi terkini yang ada di Barreskrim dalam pantauan kami sejak siang hingga pada malam hari ini, belum ada penjagaan khusus terkait pemeriksaan pada esok hari, di mana pada fokus utama yang ada hari ini yaitu adanya kegiatan rekonstruksi yang dilakukan di rumah pribadi Sambo yang berada di Saguling dan juga di rumah dinas yang berada di Duren 3. Sementara Fani dan juga pemirsa, ada hal menarik dari rekonstruksi yang hari ini terkait dari statement dari Putri Chandrawati, di mana sebelumnya dalam pemeriksaan di Komnas HAM, Putri Chandrawati ini sempat mengubah statementnya terkait tempat kejadian dugaan kekerasan seksual, di mana Putri awalnya menyampaikan bahwa kekerasan seksual ini terjadi di Duren 3, namun kini diubah menjadi di Magelang, Jawa Tengah. Sementara kita lihat bersama-sama pada rekonstruksi hari ini bahwa
reka adegan yang ada di Magelang ini tidak adanya adegan dari kekerasan seksual, hanya ada tersangka dari Kuat Ma'ruf yang mencontohkan posisi duduk dari Brigadir J, yaitu ada di lantai, tepatnya di samping dari tempat tidur di mana Putri ini sedang beristirahat. Lantas mengapa Putri ini masih bersikeras menjadi korban dugaan kekerasan seksual? Hal ini masih menjadi perdebatan dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, di mana esok hari Putri akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan akan dipertemukan kembali dengan 4 tersangka lainnya, dikarenakan Putri akan melakukan pemeriksaan secara konfrontir, di mana pemeriksaan secara konfrontir ini bertujuan untuk menguji kebenaran dan juga kesesuaian terkait masing-masing keterangan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Sementara itu, Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya. Lika Apriliani melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Jaga kesehatan, selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati mengawali drama pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Meski kasus pelecehan telah dihentikan oleh penyidik, namun istri Verdi Sambo ini masih bersikukuh menyatakan dirinya sebagai korban pelecehan. Mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Kami dan keluarga alam. Putri disebut sebagai korban pelecehan seksual ajudannya yang membuat sang jenderal murka. Kemurkaan jenderal itu melibatkan beberapa orang dekatnya untuk menghilangkan nyawa ajudannya. Sejak saat itu, Putri disebut mengalami traumatis mendalam, bahkan harus didampingi psikiater. Bahkan, dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kapolri menyebut masih mendalami terkait motif pembunuhan itu. Kapolri menyebut motif yang disampaikan oleh tersangka Verdi Sambo akan dikonfirmasi kepada Putri Chandrawati. Terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Setelah memohon penangguhan pemeriksaan karena sakit selama 7 hari, Putri Chandrawati mendatangi Barreskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun momen kedatangan Putri luput dari bidikan kamera wartawan. Awak media yang sudah menunggu terkecoh dengan mobil yang dikendarai oleh pengacara istri bekas Kadif Propam tersebut. Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Kan pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam, Putri membantah ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dalam menjawab 80 pertanyaan penyidik, Putri menjelaskan ia merupakan korban tindakan kekerasan seksual. Padahal kasus dugaan pelecehan Putri Chandrawati sudah dihentikan penyidikannya oleh polisi. Sementara tim advokat penegak hukum dan keadilan atau TAMPAK mendesak reformasi institusi Polri pasca kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia Selasa siang. Komisi 3 DPR RI mendengarkan aspirasi yang disampaikan tim advokat penegak hukum dan keadilan atau TAMPAK. TAMPAK meminta DPR terus mengawasi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. TAMPAK juga meminta DPR mendorong reformasi institusi Polri. Hal ini dirasa penting dilakukan untuk menjaga citra Polri di mata publik. Juga mengharapkan ada sebuah sikap yang positif terkait dengan bias-bias yang luar biasa tadi. Ya.
ada pelanggaran kode etik yang begitu luar biasa masif oleh 90 lebih anggota Polri yang hari ini kami mendengar tidak seluruhnya diproses. Orang fokus pada kasus Sambo. Bagi kami Komisi 3 ini trigger. Ya, trigger. Kenapa? Proses peradilan ini apakah transparan atau tidak? Ya. Jadi kalau bagi kawan-kawan nanti yang melanjutkan untuk ngomong bagaimana proses peradilan ini transparan, proses hari ini ya, rekonstruksi ini. Pemirsa, video detik-detik longsornya Bukit Penambangan Pasir di Garut viral di media sosial. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan, tetaplah bersama kami di A News Prime.